Saham Garuda alias GIAA dalam satu minggu terakhir ini naik sampai 25% dan sempat menjadi perbincangan para investor di negara kita ya. Nah, apakah GIAA yang tadinya ini adalah saham busuk, dikenal sebagai saham busuk, bisa menjadi saham baik lagi? Yuk kita bahas di video ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai GIAA, alangkah baiknya teman-teman download ebook kami dulu ya, karena di dalam ebook tersebut kita bicara mengenai mindset investasi dan kita juga kasihkan contoh 3 saham undervalue-nya. Salah satu sahamnya sudah menjadi saham pemenang yaitu Elsa, dan ada 2 saham lagi yang harga sahamnya belum naik ya. Menurut saya 2 saham ini juga bisa berpotensi menjadi saham pemenang dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi sekali lagi teman-teman harus download dulu ebook watchlist-nya. Linknya di bawah ini ya. Oke, kita bicara dulu mengenai kenapa GIAA dianggap sebagai saham busuk oleh para kalangan investor ya. Karena ini kejadian tahun 2018 lalu di mana GIAA memanipulasi laporan keuangan. Waktu itu tahun 2018 GIAA membukukan laba bersih yang naik cukup signifikan karena adanya kontrak dari PT Mahata Aero Teknologi yang dimana keuntungan ini tidak disetujui oleh pemegang saham dari GIAA. Salah satunya yaitu Pak Khairul Tanjung. Dan setelah diusut akhirnya keuntungan tersebut dibalikkan lagi menjadi kerugian dan membuat tahun 2018 yang tadinya GIAA dicatat sebagai laba akhirnya tidak jadi alias menjadi rugi kembali. Cuman masalah tahun 2018 kemarin ini sudah selesai, yang artinya sekarang GIAA sudah mencatatkan kinerja yang sesuai dengan kondisi realnya. Sekarang kan pertanyaannya apakah ke depan bisa terulang lagi? Kalau menurut saya ya, sekali lagi pendapat saya, kecil kemungkinan untuk terulang lagi. Karena tahun 2018 lalu auditor dari GIAA adalah Kastner Sirumapea, yang dimana ini adalah auditor kecil yang biasanya mengaudit emiten-emiten kecil ya. Tidak sekelas untuk GIAA. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut GIAA sekarang dipegang oleh auditor PwC, yang dimana PwC ini secara kredibilitas sudah teruji dan sampai sekarang ya. Jadi menurut saya sepanjang auditornya adalah 4 auditor terbesar ini, salah satunya PwC, menurut saya kejadian seperti tahun 2018 lalu kecil kemungkinan untuk terulang kembali. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi GIAA saat ini. Kira-kira apa yang membuat harga saham GIAA dalam 1 minggu terakhir ini naik 25%? Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa harga saham itu tertrigger oleh 2 hal. Pertama katalis, yang kedua adalah kinerja. Nah, menurut saya dalam 1 minggu terakhir ini harga saham GIAA yang naik 25% ini tertrigger oleh katalis, yaitu rencana akan dimergernya antara Citylink dan juga Pelita Air. Yang kedua adalah di mana GIAA akan masuk ke dalam Injourney Group. Ini adalah grup holding pariwisata yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan ini di bawah BUMN. Oke, kita bicara yang nomor 1 dulu, yaitu mergernya antara Citylink dan juga Pelita Air. Citylink ini adalah anak perusahaan ya, anak usaha dari GIAA. Jadi tentunya ketika ada merger anak perusahaan dari GIAA, di mana kalau mergernya tersebut berhasil dan menambah value, maka otomatis secara value dari GIAA sendiri juga akan naik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kinerja dari Citylink maupun Pelita Air tadi. Nah, ini adalah kinerja dari PT Citylink Indonesia alias anak usaha dari GIAA, di mana kita langsung masuk ke laba ruginya di sini ya. Di mana sejak tahun 2020 saat pandemi Covid, ya jelas ya Citylink membukukan kerugian bersih. Sampai tahun 2021 masih rugi, tahun 2022 masih rugi tapi ruginya mengecil. Tahun 2023 akhirnya setelah pandemi Covid-19 ya, PT Citylink Indonesia bisa atau berhasil membukukan laba bersih, alias tahun 2023 ini adalah fase turnaround-nya dari Citylink. Lalu bagaimana dengan kinerja dari Pelita Air sendiri? Nah, Pelita Air sendiri juga kurang lebih hampir sama ya, bahkan menurut saya ini sedikit lebih baik. Kenapa? Karena di tahun 2020 ternyata Pelita Air masih membukukan laba bersih ya, jadi masih laba untuk tahun 2020. Tahun 2021 di mana ini puncak dari COVID-19,
Pelita Air masih membukukan laba bersih. Tahun 2022 justru membukukan rugi bersih. Nah, dan sayangnya untuk tahun 2023 tidak ada ya, saya belum dapat informasi untuk kinerja tahun 2023 untuk Pelita Air ini. Tapi kalau kita lihat tahun 2023 itu bisa dikatakan tahun bangkitnya industri maskapai di Indonesia. Jadi seharusnya 2023 Pelita Air juga membukukan laba bersih ya, seharusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan Pelita Air ini memang tahun 2023 membukukan laba bersih dan harapannya tahun 2024 ini juga membukukan laba bersih ya, baik itu Citylink maupun Pelita Air, keduanya di merger, maka ini sangat bagus dalam artian value dari Citylink akan naik, value dari GIAA juga akan naik. Nah, sekarang kita bicara mengenai yang kedua tadi, katalis yang kedua, yaitu masuknya GIAA ke dalam grup Injourney. Injourney sendiri merupakan holding BUMN yang bergerak di bidang industri aviasi dan pariwisata. Alias sebenarnya nama PT-nya adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Nah, Injourney ini memiliki 8 perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Indonesia, PT Integrasi Aviasi Solusi, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Hotel Indonesia, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Ratu Boko, PT Sarinah, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dan kalau misalkan ini benar kejadian yang dimana GIAA akan masuk ke dalam Injourney Group, maka ada satu lagi perusahaan, yaitu perusahaan GIAA. Dan tentu saja ini akan membuat value dari Injourney Group sendiri akan naik. Nah, Injourney sendiri juga sudah merilis laporan keuangan, di mana kalau kita lihat untuk posisi terakhir ya, yaitu tahun 2023 ini juga membukukan laba bersih ya. Yang dimana kalau kita lihat tahun 2021-2022 masih membukukan kerugian karena memang sektor pariwisata sejak pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini sektor yang paling dirugikan karena adanya COVID. Tahun 2023 baru recover dan akhirnya Injourney Group mampu membukukan laba bersih ya. Apalagi kalau nanti GIAA masuk ke dalam Injourney Group dan GIAA berhasil turn around, maka kinerja dari Injourney Group sendiri akan bertambah bagus. Cuman yang harus diperhatikan di sini adalah ketika GIAA masuk ke dalam Injourney Group, berarti yang diuntungkan adalah Injourney Group-nya ya, sedangkan GIAA sendiri sebenarnya nggak pengaruh apa-apa ya, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Cuman memang pengaruh dari GIAA tadi adalah mergernya antara Citylink dan juga Pelita Air. Oke, nah tadi kita bicara mengenai katalis, sekarang kita melihat kinerjanya. Apakah memang kinerja GIAA di tahun 2024 ini bisa membaik alias bisa turn around? Nah, kita akan bahas ya. Nah, cuman sebelum kita masuk ke pembahasan kinerjanya, kita lihat dulu harga sahamnya. Di mana kalau kita lihat secara jangka panjang, GIAA ini bisa dikatakan sudah berada di palung bawah ya. Jadi harga sahamnya sudah sangat tenggelam. Di mana saat ini harga saham GIAA saat video ini diambil berada di level 64 dan ini jauh-jauh sangat di bawah ya, ibaratnya sudah berada di palung ini. Tinggal apakah nanti kinerjanya bisa turn around yang akhirnya membuat harga sahamnya naik signifikan atau tidak ya. Pertama, katalisnya sudah dapat, tinggal kinerjanya. Nah, kalau kita bicara mengenai GIAA sendiri ya, Garuda Indonesia ya, kita sebagai warga negara Indonesia kira-kira siapa yang kenal dengan pesawat Garuda? Ya pasti kita semua kenal. Saat ini Garuda Indonesia memiliki 137 armada dengan 21 rute internasional dan 36 rute domestik. Ya, nah kita langsung masuk saja ke laporan keuangannya ya. Di mana problem utama GIAA saat ini salah satunya adalah ekuitasnya yang negatif. Apa sih artinya kalau ekuitas sebuah perusahaan itu negatif? Artinya bahwa perusahaan tersebut bisa dikatakan bangkrut ya. Istilahnya sudah di titik nadir, tinggal sedikit saja kalau dia salah mengambil keputusan, salah dalam mengoperasionalkan perusahaan, dia sudah bangkrut ya. Kenapa? Ketika ekuitas negatif artinya aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai oleh hutang.
Jadi perusahaan ini alias GIA ini hidup dari hutang. Kalau misalkan kita menemukan perusahaan dengan ekuitas negatif, maka hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah arus kasnya, di mana free cash flow dari perusahaan tersebut harus positif. Nah, untuk GIA sendiri posisi kuartal 1 2024 ini sudah positif ya. Operasi arus kas operasinya 86 juta dolar dan investasinya 81 juta dolar, alias masih ada spare atau sisa dana untuk operasionalnya, istilahnya kas bersihnya, kira-kira seperti itu. Tapi kita juga harus lihat historinya, di mana histori dari GIA sendiri dalam 3 tahun terakhir free cash flow-nya masih belum positif ya. Baru di kuartal 1 2024 ini positif. Nah, kita lihat nanti apakah sampai akhir tahun 2024 free cash flow dari GIA akan positif atau tidak. Kemudian kalau kita lihat secara kinerja operasionalnya ya, alias pendapatan maupun laba bersih, ya kita lihat GIA sendiri sudah membukukan kinerja yang menurut saya bagus ya, di mana revenue-nya naik 18% dari 600 juta dolar menjadi 711 juta dolar. Dan memang untuk kuartal 1 2024 ini GIA masih membukukan rugi bersih. Cuman kerugiannya sudah berkurang nih ya, dibandingkan kuartal 1 2023 masih mencatat rugi 110 juta dolar, dan untuk kuartal 1 2024 ini ruginya berkurang menjadi 87 juta dolar ya. Jadi memang kerugiannya ada pengurangan. Dan kalau kita lihat secara siklus kinerja dari GIA, biasanya memang untuk kuartal 1 labanya selalu minus ya. Kemudian masuk kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 biasanya baru positif. Dan nanti akan kita lihat juga nih apakah nanti sampai akhir tahun 2024 secara laba bersih itu bisa naik dibandingkan 2023 atau tidak. Nah, sekarang kita lihat di story dari kinerja GIA dalam 5 tahun terakhir ya. Kita start dari tahun 2020 saat pandemi COVID, di mana kalau kita lihat pendapatan GIA tahun 2020 pun sebenarnya masih mencatatkan pendapatan ya. Pendapatannya mencapai 1,4 miliar dolar. Kemudian tahun 2022-2023 ini sudah mulai naik ya, pendapatannya naik, dan kita proyeksikan tahun 2024 ini masih naik 10% menjadi 3,2 miliar dolar. Bagaimana dengan laba bersihnya? Nah, laba bersih dari GIA ini ternyata dalam 5 tahun terakhir baru mencatat positif itu tahun 2023 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, mungkin kita tarik garis lebih panjang lagi, sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 GIA selalu merugi ya, selalu merugi. Nah, tahun 2020 ruginya cukup dalam dan terdalam kerugian di tahun 2021, di mana GIA mencatat rugi 4,1 miliar dolar ya, dan inilah membuat ekuitasnya makin negatif ya, ekuitas dari GIA. Tahun 2022 memang ada lonjakan laba yang signifikan, tapi lonjakan laba ini karena pendapatan lain-lain ya, salah satunya masalah keuntungan restruct. Tapi kalaupun keuntungan restruct tadi itu dihilangkan, maka sejatinya tahun 2022 GIA ini masih membukukan rugi. Tapi ruginya tidak sedalam tahun 2021 ya. Baru tahun 2023 akhirnya GIA mencatat laba sebesar 250 juta dolar. Dan kondisinya seperti yang di slide sebelumnya ya, bahwa kuartal 1 masih rugi. Nah, tahun 2024 ini kalau bisa mengulangi pola yang sama, maka harusnya tahun 2024 ini laba dari GIA paling tidak bisa naik 10%. Artinya kalau misalkan tahun 2024 ini GIA berhasil mencetak laba yang lebih tinggi dari tahun 2023, maka turnaround dari GIA pun berpotensi untuk terjadi. Nah, dilihat dari kinerja tadi memang bisa dikatakan bahwa GIA ini memiliki potensi untuk turnaround ya, tapi sekali lagi secara resiko menurut saya ini masih resiko tinggi ya. Kenapa? Karena ekuitasnya negatif, yang artinya perusahaan ini berpotensi untuk bangkrut. Yang kedua, sahamnya masuk FCA lagi ya, yang dimana bid offernya tertutup. Kita sebagai investor, kita tidak tahu nih siapa yang bid ya, atau berapa orang yang melakukan jual dan beli. Nah, dari analisa tadi teman-teman sekalian, menurut kalian nih kira-kira GIA berpotensi menjadi turnaround company atau tidak? Yuk kita diskusi di kolom komentar.